Halo Sobat Ian, kembali lagi di Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Jadi, di podcast kali ini kita bakal membahas sebuah tema yang seru banget tentang perjalanan ke Kasepuhan Ciptagelar, yaitu tempatnya berada di Banten. Oke, untuk lebih lengkapnya kita bakal dengarkan dari pembicara kita hari ini, yaitu Ustadz Yuda Kurniawan. Oke, kepada yang kami persilahkan. Iya, terima kasih host kita Fatih ya. Iya. Ya, gambaran umum ya, kita perlu cerita dulu dong gambaran Iya. umum tentang kampung adat. Apa sih itu kampung Apa itu adat? kampung adat? Apa itu istimewanya kampung adat Iya. gitu ya. Nah, ini perlu agar bisa dipahami oleh para pemirsa kita. Oke. Ya, kampung adat itu bagaimana di kampung tersebut mengenalkan local wisdom sebenarnya yang diterapkan dari wilayah kampung tersebut sehingga kampung itu menjadi sejahtera gitu. Salah satunya ya. Iya. Kebetulan yang kita datangi adalah kampung adat di Gelar Alam. Dulu namanya Cipta Gelar, sekarang namanya Gelar Alam. Nah, di kampung ini banyak hal yang kita pelajari sebenarnya, walaupun kemarin kita survei ya, Iya, kita survei kita kan. survei. Jadi mungkin ini yang mau kita ceritakan kepada para pemirsa bahwa kampung adat ini begitu istimewa, gitu, iya. ya. Oke, itu cerita tentang kampung adat. Berarti kampung adat itu membawa local wisdom, Kearifan lokal. Betul, kearifan lokal, mempertahankan Iya. kearifan lokal sehingga kampung itu bisa lestari gitu ya. Nah, seperti itu cerita tentang kampung adatnya. Kalau perbedaannya ada nggak sih sama Baduy, antara kampung adat di Kasepuhan Ciptagelar sama Baduy? Ya, sebelum kita masuk ke Baduy, Ya. mungkin kita akan bicarakan dulu tentang kampung adat Ciptagelar ini. Nah, kebetulan waktu kita datang ke sana memang tujuan utamanya adalah Ciptagelar. Ya. Tapi ternyata Ciptagelar udah pindah tuh. Oh, dipindah ya? Sudah pindah. Dulu kan Abah Anom yang pegang Ciptagelar. Sekarang Abah Sugi. Nah, kebetulan di bawah kepemimpinan Abah Sugi, Abah Ugi, kampung Ciptagelarnya pindah ke atas lagi, lebih naik lagi tuh, namanya Gelar Alam. Namanya juga baru ya, Tan? Betul, kesepuhan ya, kampung adat. Jadi kesepuhan Gelar Alam. Sebelum tadi kita bicarakan membandingkan dengan Baduy, maka kita cerita dulu nih kampung adat yang ada di wilayah Banten tersebut. Lokasinya nggak jauh dari Pelabuhan Ratu, naik lagi ke atas. Iya. Ya, betul kan? Ke arah Cicadas. Kemudian kita naik lagi tuh, naik kendaraan roda dua bisa ya. Emang kan jalannya sempit ya. Nah, di kampung adat ini sebenarnya nggak beda jauh dengan kampung Baduy, adat Baduy ya. Karena kampung adat yang ada di Ciptagelar itu ada beberapa kampung ternyata. Di sana ada kampung Sinar Resmi. Kemudian di atasnya ada lagi kampung apa gitu. Terus di atasnya lagi ada kampung Ciptagelar tadi kan, yang sangat terkenal karena memang sudah dikenal oleh penjuru dunia. Nah, sekarang yang terbaru setelah pindah, nah ada namanya kampung adat atau Kasepuhan Gelar Alam. Nah, ketiganya sama, mereka lokal wisdomnya terhadap pangan. Bagaimana menjaga pangan agar tersedia. Nah, kabarnya di kampung adat Gelar Alam atau Ciptagelar yang ada di sana lah ya, tadi Sinar Resmi segala macam, dia bisa mempertahankan atau menjaga atau menyimpan pangan dalam hal bentuk gabah ya, beras, padi gitu ya. Itu bisa untuk 95 tahun ke depan. Oh, 90 tahun? 95 bahkan, hampir 100 tahun. Kan luar biasa ya? Oh iya, luar biasa. Luar biasa loh. Indonesia aja mungkin kelaparan gitu. Iya. Setahun ke depan kita nggak tahu mau makan apa gitu kan. Harus impor dari luar gitu. Kalau ini, dia udah menyediakan untuk kampung mereka dalam waktu 95 tahun ke depan. Dan hebatnya, si gabah itu, padi itu nggak busuk, busuk, dan itu bisa tersedia untuk 95 tahun ke depan. Nah, hebat kan? Hebatnya, iya. Betul. Nah,
kehebatan itulah yang sebenarnya perlu dipelajari gitu. Apalagi kita nih sebagai anak-anak muda kan, jadi perlu mempelajari itu agar kita bisa melanjutkan kepada di dunia modern ini, di Indonesia terutama ya, melanjutkan kepada anak cucu kita atau kepada generasi kita lah, bagaimana sih bisa menjaga pangan untuk dalam waktu jangka yang panjang tadi, seperti itu. Nah, Jadi perjalanan kesananya itu gimana, Tat? nah ini yang serunya nih, saya akan cerita tentang kronologis perjalanan. Kan Iya. kebetulan sama Fatih juga kan ke Iya. sana. Jadi saya mau gambar, nanti tolong diingetin nih kalau ada yang kurang nih ya. Oke. Perjalanan itu sebenarnya dari Bogor ya, dari Bogor kita keteng nih, naik bis 3/4 dari Terminal Barang Siang menuju kampung Gelar Alam tadi. Iya. Tapi prosesnya cukup panjang. Cukup panjang. Betul, cukup panjang. Apalagi ngeteng kan pasti capek, nggak kayak kalau kita misalnya pakai private akomodasi travel gitu ya, itu bisa cepat karena nih ngeteng, jadi mobilnya juga ngikutin jumlah penumpang. Kalau penumpangnya kosong ya dia ngetem dulu gitu. Sampai penuh. Betul. Nah, proses itu cukup lama tuh, dari jam berapa ya? Jam 7.31 setengah 8 ya kita berangkat Ya, ya. setengah Berangkat sampai ke Terminal Pelabuhan Ratu itu sekitar pukul 11-an ya, atau setengah 11 saya lupa. Setengah 11. Setengah 11 ya. 30. Setengah 11 itu lama banget jalannya. Pada waktu itu emang serunya menantang hujan ya. Ada Iya, hujan, ada angin. Jadi suasana di perjalanan itu kayak mencekam sebenarnya. Karena banyak ranting-ranting yang Jalanannya juga banyak hutan-hutan ya samping-sampingnya. betul, dan hutan berliku-liku dan ranting-ranting pohon banyak yang tumbang kan. Jadi Iya. kita wah ini seru banget nih, kita nyampe jalan nggak ya ke Kasepuhan gitu. Iya. Nah sampai di Pelabuhan Ratu kita harus ganti mobil, gunakan Elf ya. Elf yang isinya paling sekitar 20 orang gitu ya, atau 20, kalau dipadetin bisa 25 sih, emang desek-desek. Nah dari situ perjalanan perjalanan naik ke atas tuh, kan di pinggir pantai ya Pelabuhan Ratu Iya, tuh. Naik ke atas ke arah Cicadas, bener ya? Iya, Itu sekitar 2 jam deh kalau nggak salah. 2 jam. Ya 2 jam perjalanan, lumayan juga tuh. Lumayan. Lumayan lelah gitu. Nah, ada yang lebih seru lagi ternyata. Kita kira tuh waktu itu udah cukup sampai situ kan. Iya. Nggak taunya kita harus naik ojek lagi. Naik ojek selama 2 jam. Coba bayangin naik ojek 2 jam, jalannya batu. Wah, Waduh. bikin pinggang pengopatapan. Badan pegal semua Betul, itu. betul. Nah dari situlah perjalanan itu dimulai, karena tidak semua kendaraan bisa sampai ke Gelar Alam. Gelar Alam. Buktinya kemarin bannya pecah kan. Iya, bannya pecah. Baru jalan sebentar gitu jalan pecah. Kenapa? Karena memang medannya termasuk berat ya, Iya, masuk medan berat termasuk gitu, berat. udah rusak, batu-batu dan cukup terjal naiknya. Iya. Nah kemudian sampai tuh ke Cipta Gelar nih, oh masih naik lagi ke Gelar Alam. Oh iya, oke, kita ke Gelar Alam. Nah sampailah setelah perjalanan yang cukup menguras energi. Ya, setengah 3 lah kalau nggak salah ya sampai ya. Setengah 3. Sampai di Gelar Alam itu ketemu dengan lapangan yang luas di sana kan. Iya. Nah ternyata di sana ada rumah besar atau rumah disebut Imah Ageng. Imah Ageng tuh besar. Iya, Ageng. Nah disitulah kita masuk. Ternyata kita masuk bukan satu-satunya tamu, bener nggak? Iya. Bukan satu-satu tamu. Di sana ada beberapa tamu lain yang sudah menunggu. Iya, yang udah duluan. Nah kerennya begitu kita masuk di sana, kita langsung disuruh kemana? Suruh makan. Ke dapur. Ke dapur suruh makan. Iya. Masa datang langsung makan, gila ya. Makan kemudian ya udah kita makan, kita nikmati lah gitu. Iya. Ternyata ada serombongan ibu-ibu yang sudah menyiapkan makanan untuk kita. Bener ya? Iya. Nah, udah makan, udah kenyang, terus kita keluar sebentar. Rencananya sih mau nyari Ngerangin aja. angin sama tempat sholat. Tempat sholat. Terus kita bilang di mana toiletnya, ada di depan. Kemudian kita wudhu, terus akhirnya karena kita nggak ada di tempat lain di luar, akhirnya kita masuk ke rumah Ageng itu, kita sholat di situ ya. Iya, gitu. Sholat, kemudian dijamak
kosor ya. Jam waktu sholat. Setelah selesai, ada yang namanya, tahu nggak siapa? Oh, yang penerimaan tamu itu ya? Bukan, Tokoh-tokoh. ada tokoh yang, ini udah ditunggu nih sama siapa? Oh ya, Kang Yoyo ya? Kang Yoyo, betul, Kang Yoyo. Wah, itu kan yang sebenarnya sebagai penghubung kita gitu. Iya. Nah, begitu Kang Yoyo datang, mana nih tamu dari Depok? Wah, ya akhirnya kita ketemu lah. Situ akhirnya kita bertegur sapa ya. Kita nggak Iya. nyangka kalau sosok Kang Yoyo itu sebenarnya bukan muda usia lagi, sebenarnya sudah berusia. Iya, sudah berusia. Betul. Tapi badannya masih tegap, jalannya masih gagah gitu, Iya. rambutnya panjang. Terus kita diterima dengan baik-baik, kembali lagi ke dapur, bener ya? Kita duduk balik ke bareng sama dapur. mereka, kita sampaikan rencana gitu, bahkan termasuk rencana menginap di Kasepuhan. Kasepuhan. Nah, Kang Yojo dengan dengan baik hati mempersilahkan rumahnya. Yuk ke rumah kita nih. Kita tinggal di rumah kita biar nanti bisa ngobrol-ngobrol sampai mungkin kalau ada kesempatannya ketemu sama Abah Ugi, ya kita bisa ketemu sama Abah Ugi. Betul kan? Iya. Nah, setelah itu nggak apa, Tih? Setelah itu apa? Kita mungkin istirahat dulu ya, Tat. Istirahat dulu ya, betul. Baru bersih-bersih badan Betul. sampai udah tenggelam matahari. Setelah sholat bersih-bersih, setelah semuanya siap, akhirnya dikasih tahu kan sama si Kang Yoyo itu buat ketemu siap-siap ke Abah Ugi. Ada beberapa hal yang harus disiapin. Betul. Misalnya memberi sesuatu buat nanti kita ketemu sama Abah Ugi. Mungkin itu deh. Betul, betul. Nah, ada beberapa hal yang penting di Kasepuhan Gelar Alam. Jadi ada tradisi lah sebenarnya ya. Misalnya bagaimana tata cara bersalaman gitu. Nanti kita kasih taunya belakangan aja Ya, gitu. boleh. Tata cara bersalaman, terus harus apa yang kita pakai gitu kan. Iya. Baru ketemu sama Abah Ugi. Pada waktu itu kan memang Abah Ugi sendiri sibuk ya, atau Sibuk. punya kegiatan lain, jadi kita nggak sempet. Cuman waktu itu Kang Yoyo menawarkan mau ketemu Abah Ugi nggak gitu. Kita jawab adalah iyalah, sebagai tamu ya kita harus menghormati tuan rumah. Salah satunya ketemu dengan si empunya rumah gitu kan. Nah, akhirnya kita datang tuh, diajak sama Kang Yoyo datang ke rumah besar tadi, Ageng Ima Ageng itu. Kemudian ketemu sama Abah Ugi gitu ya, betul ya. Nah, yang menarik dari Abah Ugi itu saya kira tadinya orangnya mungkin udah tua gitu ya, namanya Abah gitu Iya, kan. namanya udah Abah, apalagi yang punya rumah di sana. Iya, tapi ternyata gimana sosoknya? Waduh, masih kuat itu. Masih kuat, gagah. Masih gagah, betul ya. Masih gagah banget ya. Jadi masih muda, masih gagah karena dia adalah anak dari Abah Anom. Waktu di Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, begitu Abah Anom meninggal diganti oleh Abah Ugi, kemudian Abah Ugi dapat wangsit untuk pindah Kasepuhan. Makanya naik lagi tuh ke gelar alam tuh yang lebih tinggi lagi, jauh bener ya sebenarnya. Jauh. Nah, alhamdulillah ketemu dengan Abah Ugi, diterima dengan baik ya. Bahkan kita sempat apa? Abah Ugi sempat foto bareng-bareng. Ingat nggak apa Tih? Oh iya, foto bareng. Sempat foto bareng sama Abah Ugi, kemudian kita izin sama beliau, kita rencanakan kita punya kegiatan, kemudian beliau dengan sangat terbuka menerima kita, gitu kan. Silakan katanya kalau emang mau datang ke sini belajar tentang local wisdom ya, kearifan lokal, kemudian tadi terkait dengan pangannya, tapi ada lagi sebenarnya terkait dengan yang lainnya. Misalnya bagaimana Abah Ugi itu menyerap teknologi dari luar. Nah, ini yang saya mau sampaikan bedanya dengan Baduy, betul. Kalau Baduy itu sudah ada kan, kita tahu di sana desanya nggak bisa nerima terlalu banyak, bahkan tamu. Bahkan ada Baduy dalam dan Baduy luar kan. Nah, di dalam itu sangat secret gitu, tertutup banget. Tertutup, betul. Dan kita tidak bisa misalnya ngambil gambar, tidak bisa gunain mungkin smartphone gitu kan, karena di sana benar-benar sunyi, nggak ada listrik, nggak ada jaringan internet gitu kan. Bahkan ya suasana zaman dahulu itu kental benar gitu, betul. Tapi yang ada di Cipta Gelar atau Gelar Alam itu Kasepuhan
itu beda gitu. Dia masih menerima perkembangan dari luar. Bahkan mereka punya TV, punya TV kan? Iya, saluran TV ya. Saluran TV. Listriknya tahu nggak dari mana? Dari yang mereka bikin sendiri itu. Mereka buat sendiri, namanya mikrohidro. Dari listrik itu yang mereka buat untuk penerangan satu kesepuhan itu. Keren kan? Keren. Artinya mereka menerima masukan juga dari luar, tapi dia bisa menjaga adat mereka. Iya. Salah satu yang mereka jaga adalah bagaimana bangunan yang ada di kesepuhan itu tidak boleh pakai apa? Pati ingat nggak? Semen. Pakai semen, betul. Iya. Semuanya dari kayu, ya. Nggak boleh pakai semen. Jadi semuanya dari kayu, termasuk tungku perapian, ya kan? Oh iya. Termasuk tungku perapian. Nah, di situ kita lihat bagaimana Abah Ugi itu dengan apa ya? Dengan kesepuhannya atau dengan perangkat desanya, perangkat kesepuhannya itu menjaga kesepuhan dari hal-hal yang tadi gitu. Adatnya tetap berkembang. Jadi mendahulukan adat, ya. Jadi adatnya tetap terpelihara dengan baik di sana. Seperti itu. Gitu, Patih. Cerita tentang gelar alam. Apalagi yang mau Patih explore nih dari gelar alam? Abah Ugi, Kang Yoyo juga udah tadi ya disebut. Dengar-dengar kan ada study tour juga ya dari Ian, tuh gimana ceritanya? Iya, kita kan memang sebenarnya berencana ingin explore ke sana. Tujuannya tadi belajar local wisdomnya, belajar tentang bagaimana sih dengan keadaan menjaga tradisi ini masih bisa menerima masukan-masukan atau teknologi dari luar gitu kan. Ingin belajar itu sebenarnya. Nah, memang kita ingin hadir ke sana di tanggal 18-19 April rencananya. Cuman memang waktu itu kita diskusi sama Kang Yoyo, beliau kasih masukan juga kan terkait dengan perjalanan jauh, apa anak-anak sanggup nggak nih perjalanan jauh kayak gini, naik ojek atau naik mobil sekalipun gitu ya, badannya bakalan nggak remuk-remuk tuh. Kita aja alam itu kan jauh banget. Jauh banget tuh. Betul, jauh banget, dan itu khawatirnya buat anak-anak nggak siap gitu ya, karena memang secara fisik berat gitu, ntar capek di sana malah sakit gitu kan. Nah, pada waktu itu Kang Yoyo menyarankan untuk datang ke kasepuhan yang ada di bawah. Iya, kasepuhan paling bawah. Apa namanya? Sinar Resmi ya? Betul, Kasepuhan Sinar Resmi. Kasepuhan Sinar Resmi itu juga sama, karena mereka kesepuhan-kesepuhan itu mereka punya kayak paguyubannya gitu ya. Jadi suka kumpul-kumpul, terutama di acara adat mereka gitu. Nah, di situ juga mereka tetap menjaga local wisdom tadi, pangan, bagaimana pangan itu harus tersedia bahkan dalam waktu yang cukup panjang, hampir 100 tahun seperti itu kan. Itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi adat-adatnya masih terjaga. Masih terjaga. Sementara masukan-masukan pembaharuan itu juga mereka terima kan, dan itu juga sama saja sebenarnya, kata Kang Yoyo gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini ada solusi yang baik gitu, nggak terlalu jauh ke atas, tapi kita atau peserta kita nanti yang kita bawa itu mereka dapat informasi itu, dapat merasakan bermalam di sana seperti itu. Nah, kemarin saya sempat juga sih ngobrol sama namanya Kang Jago. Kang Jago itu anaknya Abah Asep, kan yang punya kasepuhan Sinar Resmi. Sinar Resmi. Itu Kang Asep namanya, Abah Asep, maaf. Abah Asep tuh punya anak namanya Kang Jago. Nah, saya tektokan tuh sama Kang Jago, saya ceritakan juga proses ini. Proses ketemu dengan Kang Yoyo dan saran Kang Yoyo untuk singgah di Kasepuhan Sinar Resmi gitu. Wah, akhirnya ngobrol tuh, dan menurut Kang Jago dia seneng banget gitu kalau kita bisa datang ke sana. Karena sebenarnya yang menarik di Sinar Resmi itu mereka dilalui oleh sungai. Ada sungainya. Wah, seru banget deh. Sawah-sawah tetap ada. Bisa berenang. Betul. Dan banyak sebenarnya yang kita pelajari kan. Salah satu yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa melihat rasi bintang Orion. Iya betul ya, Orion ya. Atau biduk sebenarnya. Nah, itu rasi itu yang menentukan
kapan musim tanam Iya. dan panen dilakukan gitu. Dan kita lumayan belajar banyak. Oh gini ya penjelasannya dari Kang Yoyo Yoyo kan. kemarin. Dan ini mudah-mudahan kita juga akan belajar juga nanti di sinar resmi, Sinar resmi. bagaimana cara menentukan musim panen, panen kan tanam udah kan, Iya, panennya panen. kapan, Panennya kapan. kemudian bagaimana sih bisa menjaga alam, bagaimana bisa mengendalikan hama penyakit kan kemarin gitu ya, Iya. hama penyakit tanaman sehingga Iya. setiap mereka melakukan penanaman tidak ada yang rusak. Tidak ada yang Ya rusak. betul, kecuali mungkin bencana. Tapi ini kalau nggak ada bencana mereka nggak rusak gitu. Iya. Nah ini yang perlu kita pelajari dari kasepuhan Kasepuhan. kampung adat di sana seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman kita bisa ngambil banyak pelajaran dari Kasepuhan Cipta Gelar yang ada. Oke, kita undang teman-teman juga buat mengikuti keseruan yang ada di Kasepuhan Cipta Gelar ini nanti. Atau nanti kalau bisa kita akan ke Kasepuhan Sinar Resmi tadi ya, Dat. Betul. Nah, nanti kita akan ke Sinar Resmi. Nomornya ada di bawah sini ya. Untuk teman-teman yang daftar, kita tunggu pendaftarannya. Karena nggak banyak ya. Karena nggak banyak. Cuma berapa? Cuma 20 orang 20 aja orang pesertanya. aja, betul. Oke, mungkin cukup sekian Baik. podcast pada kali ini. Kita tutup. Sebelum kita tutup, ada jargon dulu ya, Tat. Oke, siap. Oke. Inspirasi anak negeri, amazing inspiration. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.